Saya Seekers, tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan satu orang, kita bilangnya indigo ya. Seseorang yang diberi satu kelebihan untuk bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat bahkan oleh orang seperti saya, Frisley Herlin. Nah, hai semuanya, wah aku seneng banget. iya makanya aku juga nonton di beberapa konten kamu. Oh iya, nama kontennya sama ya? Iya. Frisley Herlin ya? Frisley Herlin. Iya, dan harus subscribe juga. KKN di Desa Penari itu balik lagi, kalau kemarin setelah aku lihat itu ceritanya kan ada yang bilang beneran, ada yang bilang fiksi. Tapi ternyata kalau memang yang ngarang beneran si Simple Man itu, dan lihat di kontennya Raditya Dika, dia udah di interview bilang kalau sebenarnya cerita itu adalah cerita, ya beberapa dia tambahkan tapi sebenarnya berdasarkan satu kejadian nyata yang diceritakan oleh teman mamanya ya. Aku sebenarnya pengen tahu kalau menurut kamu yang kalau kamu kan bisa nih melihat, misalkan juga bisa datang ke sana atau apa gitu, itu gimana sih sebenarnya? Jadi emang bener sih Kak, kalau dari cerita yang kita baca, yang orang-orang bikin pada kepo dan pada emang iya ada cerita kayak gini. Karena memang yang aku lihat Mr. Simple Man itu adalah orang yang biasa cerita horor. Jadi makanya kalau misalnya ibaratnya aku nih cerita ke kakak, Kak iya waktu di tempat A, aku tuh malam-malam ngeliat kuntilanak, cuma kayak gitu kan. Otomatis karena kakak mau ngasih tahu ke orang-orang, kakak bakal cerita malam-malam Frisley ke depan ngelihat ke atas, tiba-tiba ada kuntilanak. Lebih ke kayak gitu. Aku Simple Man-nya. Iya. Kamu adalah orang yang cerita. Yang KKN gitu. Jadi sebenarnya emang cerita itu cerita real yang banyak dibumbui, benar kayak yang tadi dia kasih. Tapi real ceritanya. Oke. Nah yang kamu lihat sebenarnya itu gimana sih sosoknya tuh? Jadi kalau aku kan jalan-jalan astral. Dan pas aku jalan-jalan itu emang aku ketemu sama beberapa sosok yang cerita itu pun ada. Cuma malah aku bahkan nemuin lebih banyak sosoknya. Yang nggak diceritakan. Kayak misalnya kalau misalnya dibilang hantu receh alias kuntilanak dan sebagainya itu pasti banyak kan. Apalagi itu desa atau tempat yang lampu tuh jarang banget Kak. Oh, berarti jadi emang masih biasa gelap. Dimana-mana. Iya. Terus pas aku jalan, aku pengen ketemu dong sama yang lagi diomongin banyak orang, bahkan disalahkan kayak, oh iya ini jinnya jahat banget sih, masa ambil nyawa manusia, emangnya dia Tuhan atau apapun. Ternyata memang nggak kayak gitu Kak. Jadi lebih ke yang si perempuan ini pun bilang bukan salah kami. Nah di situ aku kaget dong, maksudnya kayak aku belum ngomong apa-apa, terus dia menjelaskan laki-laki ini terlalu mencari tahu dan mengundang keberadaan kami yang ada di sini. So aku tanya maksudnya mengundang, jadi kan si cowok ini orang yang mengerti agama. Tapi dia di sini pada saat dia melakukan KKN, dia tuh malah ngulik tentang ilmu yang mengarah ke ilmu hitam. Jadi contohnya, misalnya aku suka sama A. Nah, aku tuh bener-bener doa yang kayak, aduh tolong dong dekati aku sama si A. Nah, kalau misalnya butuh tumbal, nggak apa-apa tumbalin aja nih temen aku yang B. Asal ngomong. Iya. Tapi kan kalau kata orang hati-hati dalam berucap, kita nggak pernah tahu siapa yang mengaminkan, gitu kan Kak. Nah, dia bilang karena memang dia yang minta, ya si perempuan ini diambil sama sosok yang tinggi besar, atau kita sebut genderuwo. Gitu. Tapi kalau di lain sisi, kalau dibilang mereka selalu minta tumbal itu salah. Jadi sebelum itu pun sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa. Karena dianya sombral, jadi seperti itu. Iya, terus juga kan dia juga bilang Kak kayak misalnya tempat ini dari dulunya memang menjadi tempat, kalau bilang leluhur kita itu pada bertapa untuk meminta kekuatan. Jadi di daerah situ tuh yang aku lihat ada batu ya Kak, batu besar. Nah itu tuh dulu banyak leluhur kita kayak kakek-kakek dan sebagainya itu duduk bertapa kayak puasa berapa lama, terus dia kalau meninggal itu katanya jadi macan untuk menjaga daerah itu. Jadi lebih ke arah positif. Cuman akhirnya kan sekarang semua orang-orang mencoba mencari tahu, mencoba untuk datang ke satu tempat, dicoba lagi dan sebagainya. Itu sebenarnya tempatnya itu benar-benar berada di situ atau di mana? Kan banyak banget nih Kak, ada tempat A, ada tempat B, terus katanya tempat ini nih yang mirip banget, atau kata tetangga yang di tempat ini iya kejadian kayak gitu. Sebenarnya sih yang aku lihat malah tempat itu sendiri udah nggak ada penghuninya, atau kalaupun ada tuh kayak kakek-kakek yang memang kerjanya cuma untuk ada yang mau dilakukan gitu, lebih ke arah sana gitu. Jadi bukan yang kayak kita kan ada aktivitas, ada tukang jualan, ada warung. Dulunya ada, tapi sekarang udah enggak. Jadi memang udah enggak. Dan ceritanya itu terjadi udah lama banget. Udah lama. Yang aku lihat sih memang
kayak misalnya dari kejadian di sana juga ya Kak, terus ngobrol sama beberapa makhluk yang di sana, mereka tuh nggak mengerti tentang apa yang lagi dibicarakan di dimensi kita. Jadi mereka merasa terganggu karena banyak yang memanggil mereka, jatuhnya kayak misalnya nih kita, apa sih, emang ada si cewek yang berbentuk penari terus ada ular. Nah otomatis kita membayangkan kan. Nah mereka tuh ngerasa terpanggil kayak, kok kita kenapa, ada apa, kenapa orang-orang mencari tahu tentang kami. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menggambarkan sosok-sosok yang ada di Desa Penari. Kita panggil saja Mr. I. Wah. Banget. Penasaran nih pemirsa. Nah, jadi Mr. I ini mau menggambarkan apa yang dilihat sama Frisly ya. Kenapa Mr. I? Oke. Kamu pikirin apa yang ada di sana dan pokoknya kamu bayangin nanti biar Mr. I yang gambarkan, kamu pegang pundaknya Mr. I sambil kamu pikirin. Oke. Jadi Mr. I ini menggambarkan apa yang dilihat sama Frisly di Desa Penari. Frisly akan menceritakan, kamu sambil cerita apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain. Mr. I sambil gambar, kamu kasih gambaran. Cewek yang aku lihat ini, dia pertamanya kayak aku sih mengharapkannya dia nyambutnya senyum gitu ya. Tapi emang nggak senyum sama sekali. Dia bener-bener judes, iya dia judes. Dia tuh nggak suka kamu datang atau memang Kayak burenggo berarti. Enggak, kayaknya karakternya deh, karakternya. Terus juga sebelum aku ketemu sama dia tuh, Terus? aku juga ngelihat sebelum ketemu sama dia, aku tuh ngelihat buntut ular. Tapi pas aku makin jalan, tetap aja ada ular itu. Jadi kalau digambarin ular itu emang gede banget. Cuma emang pas aku ketemu kepala ularnya itu, pas aku ngelihat si sosok perempuan itu. Terus juga ketemu sama laki-laki, rambutnya itu gondrong agak berisi, dan dia itu di belakang si penari itu, si cewek itu. Kenapa aku bilang penari? Karena pakaian yang dia pakai itu emang kayak penari, ya. Terus bawahannya itu kayak pakai batik, Kain batik. tapi atasnya pakai kemben kayak daleman kebaya. Oke. Lontorso gitu. Di tangannya itu ada besi kuning 2. Terus dia ada selendang gitu di tangannya, kanan dan kiri. Jadi kayak selendangnya ditaruh di tangannya. Terus posisi nggak boleh lepas ya, gini. Yap, gitu. Berarti Terus- dia tuh nggak ada sama sekali, kamu datang juga dia nggak respon sama sekali? Enggak, dia nunduk, bener-bener nunduk gitu. Cuma aku kayak sadar. Goyang-goyang kursinya, goyang-goyang sendiri. Itu Mr. I, goyang-goyang. Selagi Mr. I lagi melukis dan dibantu oleh Mbak Frisly, itu kursi bisa goyang. Itu gongnya juga goyang-goyang tuh. Oh, Itu Marsha kan? gongnya Marsha juga nggak? goyang-goyang sendiri. Tapi Marsha enggak kan ya? Apa? Enggak, bukan Marsha kan? Enggak, Marsyanya sih Di mana? anteng-anteng aja duduk di situ. Di mana dia Marsha? Di situ. Hah? Di situ. Wow. Ih, serem banget. Oh, wush, duh, merinding aku. Itu tuh Ngeliat kayak gambarnya aja. belakangnya tuh ada kayak ular gitu ya. Nah itu dia keren banget, maksudnya aku tadi kan nggak cerita tentang ularnya ada di mana kan, terus Mr. I-nya langsung ngegambarin dan itu benar ular, kepala ular itu di belakang si perempuan yang aku temuin. Merinding. Dan itu tuh dia megang selendang gitu bener. Iya, jadi selendangnya itu ada di tangannya, itu dari belakang. Jadi memang di belakang, terus dipegang di tangannya. Dan ini pria yang rambut Iya, Nah ini yang kamu ini laki-laki yang tadi aku bilang nunduk, rambutnya panjang. gondrong ya. pakai Dia, celana yang iya dia pakai celana yang ada PDL, apa kantongnya gitu, celana PDL, celana PDL kayak dinas gitu. Terus pakaian dinas gitu ya, celana dinas. Terus dia pakai kemeja ini, yang dia pakai itu kemeja dan memang posisi laki-laki itu di belakang si perempuan dan ular yang ada di belakang si penari. Dan lucunya lagi kayak gak bilang apa-apa tapi emang jelas banget sampai ada batu di kepala Ya, di perempuan sini, itu ya. itu benar. Jadi ada batunya gitu terang. Dan si perempuan ini kan disanggul kecil gitu Om Tukul. Tapi rambutnya beberapa ada yang terurai. Terurai. Jadi ini rambutnya, Berantakan ini gitu ya? kemudian iya. Ini sama terus ini rok batiknya itu Nah, yang tadi tuh kamu bilang juga ada yang iya, ada yang kuning di kayak gelang tangan. kuning. katanya baju Nih. kaum gitu. Iya, batiknya ini batik kaung dari Jawa. Kaum. Mr. I luar biasa. Misteri luar biasa ya.